Oke, kesulitan untuk menahan diri untuk tidak bicara gitu ya, tidak berbantah-bantahan gitu ya ketika sedang berkonflik dengan, pasangan gitu. Nah ini nih ya, bahkan untuk diri saya sendiri ya, akhirnya pola komunikasinya ini perlahan berproses bisa diperbaiki ketika saya membaca sebuah riset ya, riset, yang dilakukan oleh psikologis ya, Albert Mehrabian, yang di situ tuh, memaparkan bahwa ketika kita berkomunikasi ya, kata-kata itu hanya diserap 7%. 7%. Bayangkan nih, kita sudah ngomel, kita sudah marah panjang lebar dengan pasangan, tapi yang dia serap hanya 7%. Nah, capek kan? Capek. Lalu yang 38% apa? Yang ditangkap ya, yang ditangkap oleh lawan bicara kita. 38%-nya ya. Intonasi suara kita. Kemudian jeda ketika kita bicara ya. Jadi kita itu bicaranya itu dengan teriak-teriak atau dengan pelan, kemudian kita bicara itu cepat, atau kita beri jeda. Misal, Bunda itu tidak suka kalau ayah seperti ini, atau Bunda ini nggak suka kalau ayah itu seperti itu. Coba lihat bedanya. Kemudian yang paling banyak tuh yang bikin saya wow, wah saya perlu perhatikan ini nih ya. Ternyata ketika berkomunikasi 55% yang ditangkap adalah pergerakan tubuh kita, dari mata, dari bibir, dari tangan gitu ya, pokoknya ya body movementnya, wajahnya, kemudian emosi yang terpantul gitu ya, yang keluar seperti apa. Lihat 55% ya, jadi udah kita kasih nasihat yang bagus-bagus gitu ya, tapi ketika kita sampaikan dengan teriak-teriak, dengan wajah yang penuh kemarahan, maka yang ditangkap adalah emosi marah kita. Yuk diubah pelan-pelan ya. Caranya gimana? Nah nih, jadi ketika mau bicara kita kuasai diri kita dulu. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kita kuasai nafas kita dulu ya. Udah, kalau ada hal yang memang hal yang berat gitu ya untuk disampaikan, kita handle diri dulu ya. Kita tenangkan diri dulu, kita tarik nafas, hembuskan hingga kita merasa sudah tenang, bisa handle diri, baru kita sampaikan apa yang menjadi kegelisahan ya. Dan ketika sudah mulai muncul emosi lagi ya, kita ambil jeda lagi ya. Dan akan lebih baik ketika kita pun memberikan kesempatan untuk mendengar lawan bicara kita atau pasangan kita ya. Beri kesempatan dia untuk meluahkan, kita diam. Dan insya Allah ya, kita itu kan mirroring ya, matching mirroring ya, sebenarnya saling memantulkan energi juga ya. Ketika kita beri kesempatan sama pasangan tuh ya, nanti ketika kita bicara pun pasangan pun akan diam mendengarkan kita. Dan ini bukan suatu hal yang instan ya, perlu dilatihkan. Ingat ya, ketika komunikasi 7% kata-kata yang ditangkap, 38% dari intonasi, jeda ketika bicara, dan 55% dari body movement ya, dari emosi kita. Oke, iya, semoga semakin membaik ya komunikasinya.